Sobat Kreatif, ketemu lagi dengan saya Ruth. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Apakah sudah membuat sabun mejel kopi? Yang lalu kita sudah belajar membuat sabun ya. Kali ini saya ingin berkreasi dengan minyak jelantah juga ya. Kita tahu minyak jelantah itu tidak baik kalau berulang-ulang kita pakai ya. Jadi sebaiknya minyak goreng itu hanya satu kali dipakai dan setelah itu jangan digunakan lagi. Tapi seringkali kita merasa sayang ya, minyaknya itu masih bersih, mau dibuang rasanya sayang ya. Dan kalau dibuang pun akan mencemari lingkungan kita. Jadi kita akan kreasikan kali ini, kita akan membuat lilin dari minyak jelantah ya. Nah, lilin ini ada 4 macam ya saya buat. Pertama, sangat mudah sekali. Lilin ini seperti ini contohnya ya. Nah, biasa kita suka lihat di restoran-restoran atau di hotel-hotel ada lilin yang cair begitu ya. Ini bisa dinyalakan dan bisa untuk mengusir lalat ya. Nah, juga kalau mati lampu juga bisa kita gunakan ini. Nah, seperti ini ya. Nah, cara membuatnya sangat mudah ya. Kita ambil gelas yang kita akan pakai, kita isi dengan air, lalu kita beri pewarna. Pewarna makanan boleh, mau dari kertas krep juga bisa ya. Nah, kali ini saya bikin warna biru. Nah, setelah diisi air begini setengahnya, kita boleh isi dengan hiasan-hiasan ya. Misalnya seperti ini, bebek-bebekan atau seperti ini ya, masih macam-macam ya. Seperti ini juga bisa. Atau seperti permen-permen ini juga bisa ya, yang dari kaca. Lalu kita masukkan ke dalam gelas ini tadi ya. Nah, setelah itu kita tuang minyak jelantah kita ya. Ini minyak jelantahnya baru satu kali pakai, jadi masih bening ya. Nah, kita tuangkan kira-kira 1,5 cm begitulah ya. Nah, karena air dengan minyak itu tidak bisa bersatu, maka kita lihat akan ada 2 lapisan ya. Jadi biru dan di atasnya kuning. Nah, setelah itu kita beri seperti ini ya. Jadi kita bisa bikin sendiri juga. Kalau mau beli juga ada di toko. Kalau bikin sendiri itu dari kaleng bekas bisa ya, kaleng bekas dilubangi tengahnya, atau bisa juga dari minuman kaleng suka ada ya, seperti ini ya. Waktu kita buka minuman kaleng itu ada seperti ini, kita bisa pakai seperti ini, tapi kita harus beri gabus supaya dia bisa mengambang ya. Nah, di atas ini kita beri sumbu ya, sumbu yang sudah kita celup ke lilin jadi kaku gitu ya. Lalu diberi kertas emas atau bisa juga aluminium bekas odol atau bekas salep, apa saja bisa ya. Nah, lalu kita taruh di atas minyak tadi. Selesai, sudah jadi satu ya. Nah, ini kita bisa nyalakan juga. Jadilah seperti yang ini tadi ya. Ini lilin kita yang pertama. Indah bukan? Bisa menjadi pajangan juga ya. Misalnya mau dinner, pakai ini kan lebih romantis begitu ya. Nah, yang kedua masih pakai minyak juga. Kita gunakan gelas ya, gelas. Lalu lilinnya ini harus lebih tinggi dari gelas ya. Lalu ada juga satu tempat yang transparan, yang tingginya itu kira-kira sama dengan gelasnya ya gitu. Nah, wadah ini kita isi dengan air ya, hampir penuh ya. Pokoknya ini kalau gelasnya dimasukkan nggak boleh sampai tenggelam ya. Jadi masih ada 1 cm gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini kita coba dulu. Nah, kira-kira segitu ya. Nah, lalu ini lilinnya kita lelehkan dulu supaya menempel pada gelasnya ya.
kita lelehkan. Setelah leleh, kita tempelkan di dasar gelas itu. Maksudnya supaya lilin ini tidak bergerak ya. Nah, setelah lilin ini nempel, kita tuangin minyak ya, minyak jelantah tadi ya. Kita tuangkan minyak sampai kira-kira 1 cm dari mulut gelas ya. Nah, kira-kira sekian. Setelah diisi minyak, kita masukkan lagi ke dalam air ini ya. Air ini juga boleh kalau mau dikasih warna ya. Coba kita kasih warna. Nah, sedikit saja ya. Nah, kita aduk-aduk. Nah, warnanya sudah merah ya. Kurang merah, tambah lagi ya. Nah, setelah ini kita masukkan gelas yang sudah berisi minyak tadi ke dalam wadah ini. Sudah selesai ya. Lalu kita nyalakan. Nah, inilah lilin yang kedua ya. Kenapa kita harus beri minyak? Tujuannya adalah supaya lilin ini menjadi awet lama. Kalau lilin biasa kita bakar, biasanya satu batang lilin itu paling lama mungkin 2 jam ya, sudah habis ya. Tapi kalau ini dia akan tahan berhari-hari ya. Jadi waktu di sini seperti biasa ya, seperti kita biasa pakai. Begitu dia menyentuh minyaknya, yang terbakar itu bukan lilinnya tapi minyaknya itu ya. Sehingga bisa berhari-hari tidak habis-habis ya. Jadi kalau mati lampu nggak usah takut, sepanjang malam sampai pagi pasti masih nyala gitu ya. Jadi kita sudah dapat membuat 2 macam ya. Nah, yang ketiga adalah kita membuat lilin dari bahan namanya ini stearin ya. Stearin itu berbentuk kristal halus, bisa beli di toko bahan-bahan kimia ya. Nah, stearin ini 50 gram 50 gram, lalu minyak jelantahnya 150 ya. Nah, kita masukkan dalam panci, kita panaskan sampai larut, sampai stearinnya ini melebur ke dalam minyak itu ya. Nah, seringkali kita di rumah kalau misalnya ulang tahun kan banyak lilin-lilin yang bekas ya, pasti tidak akan sampai habis, pasti ada sisanya ya. Nah, supaya berwarna, kita masukkan aja ini lilin ini ya, kita lelehkan. Misalnya dengan cara begini ya. Misalnya ini dipanaskan, lalu ini dicelupkan saja. Kalau kita mau pakai setengah masih bisa gitu ya. Nah, setelah larut itu hasilnya seperti ini. Ini sudah saya panaskan. Nah, ini sudah saya panaskan, jadi tinggal dituang ya. Nah, dituang di wadah yang akan dipakai. Ini saya beri sumbu ya. Sumbunya ini terbuat dari benang kasur ya. Benang kasur kalau 1 lembar terlalu kecil, jadi dua lembar. Nah, lalu saya celupkan dulu ke lilin yang tadi yang sudah panas. Nah, nanti akan kalau dingin dia akan kaku begini ya. Nah, kita gantungkan di lidi ini. Kita potong setinggi dari wadahnya ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita tuangkan yang tadi yang kita buat dari stearin dan minyak tadi ya. Sebanyak yang kita mau ya. Ya, mungkin sekian cukup ya. Nah, lalu kita atur supaya sumbunya ini ada di tengah-tengah ya, gitu. Nah, diamkan sampai beku, lalu jadilah sudah ya lilin stearin kita. Nah, ada satu lagi ya, jadi ternyata banyak cara membuat lilin itu, ada macam-macam ya. Ada yang bahkan ada yang dari soy wax ya, jadi
dari bahan kedelai ya, lilin dari kedelai ada juga. Nah, ini yang keempat adalah lilin dari parafin ya. Ini parafin. Ini parafin padat. Parafin itu ada yang cair, ada yang padat ya. Kita cari yang padat. Lalu parafin ini kita sisir halus-halus dengan pakai pisau ya. Jadi seperti ini. Nah, setelah dihaluskan begini, lilin ini kita masukkan ke panci kita ya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam panci, kita tuangin minyak lagi ya, minyak jelantah lagi sampai terendam ya, sampai terendam, lalu dipanaskan ya. Setelah cair, kita beri warna lagi, beri warna yang tadi ya, pakai lilin bekas atau bisa juga krayon sisa anak-anak TK ya, bisa dimasukkan saja sampai warna yang kita mau. Nah, setelah larut akhirnya jadinya seperti ini ya. Ini yang lilin parafin ya. Nah, kita tuang ke wadah ini seperti tadi. Kita buat dulu sumbunya, lalu kita taruh di tengah-tengah, lalu kita tuangkan pelan-pelan di wadah ini. Ya. Sudah selesai. Jadi hari ini kita belajar membuat 4 macam lilin ya. Nanti ini akan beku. Setelah beku jadinya seperti ini ya warnanya. Ininya kita ambil. Nah, ini adalah sumbunya ya. Nah, ini sudah bisa dipakai. Ini bisa buat untuk souvenir ya. Apakah hadiah ulang tahun, apakah hadiah pernikahan ya, kita bisa bikin sendiri dari minyak jelantah kita. Jadi kita bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang lebih berguna ya. Mudah-mudahan semua dapat membuat ini dan tidak usah beli lilin banyak-banyak ya. Kalau mati lampu nggak usah ngantri berebut beli lilin. Cukup kita pakai minyak jelantah kita ya. Sampai jumpa lagi, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Dan jangan lupa juga share ya. Terima kasih, sampai jumpa.